Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dani Mubarok Channel, alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi bersama kawan-kawan setelah mungkin 2 mingguan saya nggak bikin video karena satu kesibukan, kedua lebaran ya, Idul Fitri. Sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, podcastannya ya, saya mau ngucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, terima kasih kepada semua subscriber yang udah nonton, dukung video saya. Mohon maaf lahir batin ya. Oke, kawan-kawan, kita akan coba sekarang berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya saya ngebahas itu usaha bisnis eco racing ya Pak. Tapi sekarang agak beda, sudah datang di depan kita. Dia bukan ahli, bukan juga pakar, tapi pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin usaha. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang usaha bisnis atau ide usaha yang mungkin bisa Anda lakukan di rumah masing-masing. Jangan lupa subscribe video ini dan nantikan podcast yang mungkin agak lama ya. Oke, kita tonton videonya. Oke, kawan-kawan semuanya yang lagi butuh ide usaha buat kita lakuin di tahun 2021 ini apa kira-kira? Mungkin tontonan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semuanya. Kita kenalan dulu nih bareng Mas Dandi ya. Namanya, betul? Betul. Sama dulu. Oke, sama ya. Oke, siap. Oh iya, oke. Ya. Ini Mas Dandi dan dia akan berbicara banyak tentang sebuah ide usaha. Baik, langsung saja. Ide usahanya adalah spirulina. Nah, kita akan dengarkan bagaimana usaha spirulina ini dari mulai detail dari awal sampai akhirnya begitu ya. Oke. Baik, Mas Dandi, sebelumnya silakan dijelasin dulu apa itu usaha di bidang spirulina gitu. Mungkin dari awal sampai akhir gimana? Silakan. Iya, terima kasih Bro Dani untuk kesempatan saya bisa berbicara di podcast Bro Dani yang luar biasa ya. Yang subscribernya udah luar biasa banyak. 8.000. Ya, semoga bisa bertambah nanti subscribernya. Amin. Jadi usaha spirulina ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama ada di Indonesia dan sebenarnya cukup berkembang juga. Tapi memang belum banyak orang yang tahu karena memang hanya orang-orang tertentu yang mungkin berkecimpung di sana karena dia butuh ketelatenan dan butuh ketelitian juga untuk bisnis. Tapi sebenarnya peluangnya cukup bagus ya, cukup bagus karena memang pangsa pasarnya juga luar biasa dan manfaatnya juga sangat bagus ya. Dan spirulina ini salah satu sumber protein. Sumber protein yang bisa dimanfaatkan untuk semua bidang ya, bisa di food maupun feed ya. Food itu untuk makanan manusia dan feed itu untuk makanan ternak. Makanan ternak. Kurang lebih seperti itu. Bentuknya kayak gimana? Mungkin nggak ada yang tahu nih, baru dengar spirulina itu. Iya, ini rada ilmiah ya sebenarnya ya. Spirulina itu dia salah satu sebenarnya hidup di kawasan pesisir ya. Jadi di wilayah perbatasan antara laut dan darat itu biasanya ditemukan di situ. Dia salah satu jenis fitoplankton ya, fitoplankton. Dia bentuknya mikroskopis. Dan dia alga biru hijau kalau tidak salah. Alga biru hijau, dan memang saat ini memang sudah ada pengembangbiakannya di salah satu balai milik Kementerian Kelautan Perikanan yang ada di Jepara. Jadi kalau teman-teman atau subscriber nanti berminat untuk itu, salah satu sumber bibitnya kita bisa beli di sana. Gitu. Bibit, Ya, jadi kayak dia sebenarnya tumbuhan tapi bentuknya mikroskopik. Jadi kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop gitu. Tumbuhan. Oke. Terus ke budidayanya gimana tuh, Mas? Ya, budidayanya sebenarnya cukup mudah tetapi butuh ketelitian ya. Butuh ketelitian artinya dia juga butuh makan, butuh asupan untuk dia bisa tumbuh dan berkembang gitu ya, berkembang biak. Jadi ada satu ramuannya sendiri, ramuan yang memang dijadikan sebagai pakan. Karena dia tumbuhan mungkin sebagai pupuk ya, sebagai pupuk untuk dia bisa tumbuh. Jadi misal kita beli bibit di Jepara, misal 1 botol air mineral, kemudian kita taruh di sebuah wadah akuarium. Nah, di wadah akuarium itu kemudian nanti tiap 1 hari sekali itu kita kasih pupuk itu, pakan itu. Jadi dia akan berkembang terus. Gitu. Makin banyak dia warna yang awalnya akuarium misalnya di bak misal bak akuarium atau bak seperti ini ya. Seperti ini tuh bisa. Jadi ini juga mau di bukan ini nanti ikan ya, ikan. Kalau spirulina untuk segini
sebenarnya cukup untuk skala rumah tangga. Artinya tidak harus untuk bisnis ya, tapi bisa juga untuk memenuhi kebutuhan protein rumah tangga. Jadi small scale ya, skala kecil, bisa di ember gitu ya, bisa di ember kemudian ditaruh spirulinanya misalnya setengah botol air mineral dan kita kasih pupuk. Dan itu sudah ada success story-nya. Jadi dulu kita sudah pernah melakukan kayak semacam pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi Buniasi. Jadi kita memperkenalkan itu ke ibu-ibu rumah tangga di sana dan mereka membuat satu wadah, satu ember tiap rumah, dan itu digunakan sendiri. Jadi hasilnya itu nanti hasilnya ya, nanti kalau memang dia sudah berkembang dengan ciri-cirinya dia warnanya hijau bagus gitu ya, hijau, dan kemudian nanti air yang berwarna hijau itu kita saring dengan namanya, saringannya kita biasanya sebut planktonet gitu, karena dia bentuknya kan plankton ya, kecil. Kita saring dan nanti kan ada kayak semacam lumut gitu. Nanti kita keringkan. Nah, setelah dikeringkan bisa kita tumbuk atau bisa kita haluskan dengan mesin. Kalau memang tidak ada mesin kita tumbuk, dan itu bisa dicampur dengan berbagai makanan. Oh begitu hasilnya ya? Ya, hasilnya bisa dicampur dengan berbagai makanan. Jadi itu komparasinya, perbandingannya itu bisa dengan antara protein yang ada di telur ayam atau bahkan daging ayam itu sendiri itu masih lebih tinggi telur spirulina dibandingkan dengan itu motor bisa. Ya, itu malah lebih tinggi itu proteinnya. Jadi itu kalau untuk bisnis sebenarnya saat ini memang sudah banyak. Salah satu pemain besarnya ada di Solo kalau tidak salah, di Surakarta atau Solo, dan itu sudah skala pabrik. Tapi yang cukup terkenal di wilayah Thailand. Jadi dulu saya pernah mengikuti training di sana. Ke Thailand ya. Ketemu sama di sana salah satu ada namanya laboratorium di bawah milik swasta ya, namanya Bosom kalau tidak salah, tapi riset-riset tentang spirulina di sana banyak sekali di Thailand, dan itu sudah komersil juga. Sebagai masker buat wajah, masker kemudian dimasukkan ke dalam kapsul sebagai protein, kemudian masuk ke dalam makanan-makanan, jadi sabun. Itu sudah banyak produk added value-nya sudah banyak dari spirulina itu, dan sebenarnya bisa itu dicoba-coba, tapi kalau memang itu masih dalam proses pembelajaran bisa tadi skala rumah tangga. Artinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keluarga kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Harga bibitnya berapa tuh, Mas? Saya agak lupa ya harga bibitnya ya. Lebih murah lah gitu. Ya bisa terjangkau lah, sebenarnya masih bisa terjangkau untuk, karena begini, itu bibit bukan hanya sekali beli kemudian kalau kita mau membiarkan lagi beli lagi, tidak. Jadi sebelum dipanen kita ambil dulu dalam botol aqua, itu jadikan bibit selanjutnya. Atau bahkan misal sebelum dipanen ya, dalam kondisi misal itu sudah berkembang, kemudian kita pengen mengembangbiakan di ember yang lain, kita ambil bibit dari situ, kita campurkan air di situ, kita tinggal pakai. Nah itu seperti itu terus. Jadi semakin banyak ember. Jadi misal satu kawasan, misalnya satu desa ataupun mungkin satu kampung atau satu dusun ingin mengembangbiakan, itu cukup beli satu botol dan nanti itu merembet gitu bergantian. Tapi kita harus bisa membedakan antara itu spirulina atau itu lumut begitu. Maka biasanya kita menggunakan mikroskop untuk melihat itu. Jadi ada perbedaan antara lumut dengan mikroskop dengan spirulina. Jadi biasanya kan sama gitu ya? Sama, warna hijaunya sama. Warna hijaunya sama. Yang ditakutkan adalah yang kita keringkan, yang kita panen itu adalah lumut. Oh begitu. Iya, bukan lagi spirulina, bukan lagi memberikan nutrisi, malah nanti racun kan. Takutnya seperti itu. Walaupun mungkin lumut nggak begitu beracun, cuman apa ya kita mau kasih makan. Tapi memang ada yang seperti itu. Jadi ada yang jadi lumut biasanya. Maka biasanya si spirulina ini kan dia tanaman ya. Tanaman itu ya kayak di tumbuhan darat itu tanaman dimakan hewan. Nah di spirulina itu pun ada yang memangsa spirulina. Jadi jenis-jenis zooplankton namanya, zooplankton. Jadi plankton bentuknya hewan itu memakan itu. Nah, ketika itu dimakan biasanya habis. Nah, yang tumbuh itu bukan lagi spirulina, tapi lumut begitu. Caranya pakai mikroskop. Pakai mikroskop. Ya? Nggak harus ahli sih. Nah, kita ajari sekali bisa akan ketahuan. Oh, ini spirulina, ini bukan. Kemudian oh itu ada kutunya. Biasanya ada kutunya yang makan tuh. Nah, gitu ya. hama kutu itu biasanya kita penanganannya cukup mudah. Kita tambahkan saja garam, nanti dia akan mati sendiri. Tapi spirulina akan tumbuh lagi. Ya. Oke. Jadi skala kecil seperti itu, skala besarnya ada nggak misalkan berapa meter persegi jadi panen berapa? Kalau konversi itu tergantung ya. Itu agak berat juga untuk kita memprediksi berapa panennya. Tapi biasanya memang kolam yang akan dipakai untuk itu kalau memang skalanya besar itu cukup besar. Cukup besar. Gitu. Oke, baik. Ini mungkin yang sering ditanyakan. Pemasarannya itu kalau udah ada panen itu misalkan kemana tuh kira-kira ya? Nah itu pasarnya sebenarnya
Itu kita ciptakan juga ya. Kita ciptakan karena kalau tidak salah di marketplace juga cukup banyak produk-produk itu yang yang dipasarkan gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa akan lebih baik untuk kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga dulu ya. Walaupun ada buat tadi dibikin produk yang lain. Ya, produk-produk olahan karena itu sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi kalaupun misal buat para subscriber muda nih, perempuan-perempuan, ibu-ibu muda yang pengen cerah mukanya, glowing. Ciluk bak dok. Nah itu sebenarnya bisa dengan spirulina itu. Dia jadi tanpa harus yang lain, itu dia spirulina kemudian dia saring, keringkan, ditumbuk, dan setelah ditumbuk itu nanti dikasih air lagi dia pakai masak. Cuman yang agak kelemahannya adalah spirulina ini karena dia dari air asin ya, itu baunya agak amis kayak ikan. Gitu. Tapi untuk kulit bagus sekali. Gitu. Kalau pembudayaan air biasa bisa kan? Air biasa ya, pakainya air biasa. Air rumah tangga gitu kan? Air rumah tangga. Nah, ada mungkin yang lain lagi sebelum kita tutup ya? Cukup ya? Cukup. Kira-kira ada lagi yang disampaikan? Semangat untuk berwirausaha, apapun idenya silakan jalani karena kita adalah keluarga berencana. Jangan sampai kita hanya merencanakan ya. Iya. Tapi sebenarnya yang digali dari spirulina itu banyak sebenarnya. Cuman itu dasarnya. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa hubungi Bro Dani. Nanti bisa sharing bersama beliau di spirulina ataupun yang lain ya. Seperti komen aja ya. Ya di komen. Nanti bisa kita jawab, kita diskusi lebih intens. Gitu. Satu lagi terima kasih kepada Pak Samsurya Samsi karena beliau yang mengajak saya untuk belajar spirulina. Bahkan sampai ke Thailand. Oke. Nah, kawan-kawan, itu tadi sekelumit bukan sekelumit, jadi hanya satu sisi dari spirulina. Tentu akan banyak bahasan ya, banyak sekali nanti. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana spirulina ini dijadikan sebagai bisnis, komen aja di bawah. Nanti saya akan jawab. Tentunya saya akan tanya juga ke Mas Dandi ya, cara menjawabnya gimana. Karena memang saya hanya sebagai host, dan barangkali ini menjadi peluang usaha di mana masih jarang ya. Masih jarang orang yang bergerak di bidang spirulina. Jadi bisa kawan-kawan silakan. Kalau mau, karena tadi kan udah dilihat gampang sekali pembudidayaannya. Minimal bisa digunakan untuk produksi dan digunakan buat rumah tangga sendiri ya. Buat masker, asupan protein, dan lain-lain. Oke. Terima kasih Mas Dandi atas waktunya. Nanti kita akan podcastan lagi, wawancara lagi dengan bisnis yang lain mungkin ya, karena beliau adalah praktisi juga ya, ngalamin banyak hal dalam dunia ini begitu. Terima kasih atas tontonannya, jangan lupa subscribe dan ketemu lagi di ide usaha yang lain di Dani Mubarak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau banyak yang minat, ini 41 Satunya gini.